Jika kamu ingin mulai berkembang di sosial media, maka jangan hanya mengkonsumsi konten, tetapi mulai pelajari konten. Hari ini saya belajar mengenai don't just consume content, but study content. Jika kamu ingin mulai berkembang di sosial media atau mulai membuat konten, maka berhentilah hanya untuk mengkonsumsi konten atau menghabiskan waktumu untuk scrolling konten di sosial media. Hal itu tidak akan membantu kamu untuk berkembang di sosial media dan mendapatkan followers maupun subscriber. Satu-satunya cara yang bisa membantu kamu untuk berkembang di sosial media, baik untuk mendapatkan likes, komen, save, share, follower, dan juga subscriber, satu-satunya caranya adalah mulai membuat konten. Saya juga belajar dari buku yang berjudul Still Like an Artist. Itu adalah salah satu buku favorit saya yang mengubah mindset saya. Dan jika kamu ingin membacanya, silahkan. Judulnya adalah Still Like an Artist. Saya membaca buku tersebut. Ada kalimat yang menarik yang mengatakan bahwa there is nothing new under the sun, atau tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Semuanya tuh sudah ada. Oke? Jadi jika kamu ingin mulai membuat konten, jangan berpikir untuk membuat konten yang baru, yang berbeda. Oke? Kenapa? Karena di bawah matahari ini tidak ada yang baru. Oke? Jadi jika kamu ingin mulai membuat konten, pelajarilah konten yang menarik perhatianmu. Tanya kepada diri kamu sendiri, mengapa ya konten yang aku lihat ini mendapatkan banyak views, banyak likes, banyak komentar, dan juga bisa mendapatkan banyak follower. Tanyakan hal tersebut, oke? Dengan cara ini kamu sedang mempelajari konten atau mengidentifikasi konten. Tonton konten yang menarik perhatianmu, lalu tanya kepada diri kamu sendiri, apa ya faktor yang membuat orang lain menonton video ini, memberikan likes, komentar, save, dan share. Setelah mengidentifikasi unsur ini, maka gunakan hal ini untuk membuat konten kamu sendiri. Karena dengan cara ini, kamu bisa meningkatkan peluang konten kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Dan sejujurnya, ini juga salah satu cara yang saya gunakan untuk membuat konten. Tetapi hal yang penting yang perlu kamu ketahui adalah jangan hanya riset dari satu konten kreator saja. Oke? Mengapa? Jika kamu hanya meriset atau mengidentifikasi dari satu konten kreator saja dan kamu mengambil unsur dari satu konten kreator ini saja, maka kamu akan menjadi copy paste atau jiplakan dari konten kreator ini. Dan itu bisa mempersulit perkembangan kamu karena mungkin orang menganggap bahwa kamu copy paste dari satu konten kreator itu. Itu hal yang salah. Lebih baiknya kamu riset dan mencari 5-10 konten kreator yang membahas topik serupa dan identifikasi konten mereka yang sudah terbukti viral. Dengan cara ini kamu bisa mengambil unsur dari konten kreator 1, 2, 3, 4, 5, unsur yang berbeda dan kamu bisa mengemasnya dengan style kamu sendiri. Karena dengan cara ini kamu tidak bisa atau tidak akan dianggap menjiplak seorang konten kreator karena kamu mengambil dari 5-10 sumber yang berbeda dan kamu akan memberikan keunikan yang berbeda lagi dari 5-10 sumber ini dan ditambah dengan personalitas kamu. Cara inilah yang bisa menjadi game changer atau perubahan dalam membuat konten. Jadi, jika kamu ingin mulai berkembang di sosial media dan mulai membuat konten, entah itu di Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube, maka jangan hanya mengkonsumsi konten, tetapi mulailah pelajari konten. Dan juga hal yang paling penting adalah praktek. Oke? Karena sebaik-baiknya ilmu tanpa praktek sama saja tidak akan memberikan hasil yang banyak. Praktek
Kamu akan belajar banyak ketika melakukan. Kamu akan belajar banyak ketika mulai melakukan sesuatu. Kamu akan learning by doing atau belajar ketika melakukan, dan itulah yang penting. Karena kamu bisa menambah pengalaman kamu, pengetahuan kamu, dan juga jam terbang dalam membuat konten. Dan jangan lupa, tetaplah konsisten, karena konsisten adalah kuncinya. So, thank you for watching. Keep going and see you on the next video.